Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Bahari, pulangnya membawa sebungkus soto. Saya berdiri di mimbar ini untuk membawakan sebuah pidato. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen retorika Ibu Nurina MSI, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, serta para sahabat dan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin masih terdengar asing di telinga kita. Tentu kita sudah mengetahui tentang banyaknya kasus kekerasan terhadap wanita, terutama kekerasan seksual. Bagaimana tidak, seperti di televisi, media sosial, ataupun yang sejenisnya, banyak sekali menampilkan berita-berita kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang lebih mirisnya lagi ialah kebanyakan korban masih di bawah umur. Bukan hanya kasus kekerasan terhadap wanita saja, tetapi banyak kasus yang terjadi yang berhubungan dengan SOGIEC, seperti gay, lesbi, LGBT, dan lain-lain. Makin hari, makin banyak kasus yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Ini merupakan kasus serius dan harus segera ditangani. Kasus ini merupakan kasus yang tergolong berat, karena dengan adanya kasus seperti ini akan merusak fisik korban. Bukan hanya fisik, tetapi mentalnya juga akan rusak. Dan kasus ini juga harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, termasuk kita, agar kasus ini tidak terulang secara terus-menerus dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk membahas tentang pentingnya SOGIEC untuk kita semua. Mungkin sebagian dari kita masih asing mendengar kata SOGIEC. Apa itu SOGIEC dan bagaimana itu bisa terbentuk? Kita akan bahas sekarang juga. SOGIEC adalah suatu konsep mengenai pemahaman ketubuhan, orientasi seksual, dan gender yang dibuat agar dapat membuka pikiran masyarakat lebih luas. Konsep ini berlatar belakang karena adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, yang dikarenakan masyarakat masih belum menerima keberagaman, baik itu keberagaman gender maupun orientasi seksual. Banyaknya kasus diskriminasi, persekusi, bahkan kekerasan yang menyerang pada seseorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Konstruksi budaya masyarakat yang memiliki pemikiran yang sempit, terutama pemahaman mengenai heteronormatif. Pemahaman ini mengandung makna bahwa seseorang dianggap normal jika ia memiliki orientasi seksual heteroseksual. Pola-pola pemahaman ini tentunya berasal dari pemahaman mengenai patriarki. Hal ini yang menyebabkan keberagaman menjadi terabai. Setelah kita mengetahui tentang konsep SOGIEC, nah, apa sih kepanjangan SOGIEC itu? SOGIEC, Sexual Orientation, yang artinya keterkaitan baik secara fisik maupun emosional, romantisme, dan seksual pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, yang pertama itu heteroseksual, artinya keterkaitan pada jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua ada homoseksual, artinya keterkaitan baik secara fisik, emosional, romantisme, atau seksual pada jenis kelamin yang sama, gay, atau sesama laki-laki. Dan lesbian, artinya baik secara fisik, emosional, romantisme, atau seksual pada sesama perempuan. Lalu yang ketiga ada aseksual, artinya seseorang yang tidak memiliki keterkaitan, tetapi itu tidak memungkiri bahwa seseorang itu aseksual. Bisa saja memiliki keterkaitan secara fisik saja atau emosi saja, atau bahkan seksual saja, dan tidak ada patokan yang resmi, karena berbicara mengenai orientasi seksual seseorang itu sendiri. Yang keempat ada biseksual, artinya keterkaitan baik secara fisik maupun emosional pada laki-laki dan perempuan. Lalu yang kelima ada panseksual, artinya ialah keterkaitan pada seseorang yang panseksual, dapat memiliki keterkaitan dengan sesama laki-laki, sesama perempuan, maupun keduanya, kepada transgender maupun intersex. Lalu yang keenam, ada demiseksual, artinya
keterkaitan, akan tetapi memiliki emosi yang sangat kuat dan membutuhkan waktu yang lama untuk membangun hubungan emosional dengan seseorang demiseksual. Lalu selanjutnya ada GI, Gender Identity, mengenai bagaimana seseorang mengidentifikasikan dirinya terhadap suatu gender tertentu. Perlu dicatat bahwa ini adalah orientasi setiap orang. Kita tidak bisa menjudge seseorang yang fisiknya nampak seperti laki-laki, akan tetapi ia ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender. Dan ada juga seseorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender. Dan ada juga seseorang yang tidak ingin mengidentifikasi dirinya baik secara laki-laki maupun perempuan ataupun transgender yang seringkali disebut queer. Lalu ada AI, expression, mengenai bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya. Contohnya seperti maskulin, feminim, androgini. Perlu dicatat bahwa seseorang yang memiliki ekspresi androgin tidak ada patokan mengenai persentasi berapa banyak dia ingin berekspresi maskulin maupun feminim. Karena seringkali seseorang mengklasifikasikan orang androgin adalah dia yang 50% maskulin dan 50% feminim. Balik lagi, orientasi tubuh setiap orang itu adalah hak masing-masing. Sex characteristic, berbicara mengenai karakteristik seksual setiap orang. Hal ini berkaitan dengan kromosom, gonad, biologi setiap orang. Poin yang terakhir ini lebih ditujukan pada intersex. Kenapa? Karena biasanya seorang dokter akan menentukan gender karakteristik kelaminnya seperti panjang klitoris, akan tetapi mengesampingkan jumlah kromosom, gonad, dan lain-lain. Ini akan berdampak pada anak jika anak itu sudah memasuki usia dewasa, di mana dia yang seharusnya laki-laki akan tetapi karena kesalahan operasi dapat saja menunjukkan tanda-tanda bahkan ketika dia baru memasuki usia remaja, di mana bisa saja tumbuh payudara dan mengalami menstruasi. Perlu dicatat, kenapa selalu saja ada perkataan otoritas seseorang? Ya, karena ini berbicara mengenai hak setiap orang, dan kita harus menghormati, bukan mendiskriminasi dengan stigma-stigma negatif yang belum tentu benar. Karena stigma itu lahir juga dari konstruksi budaya di masyarakat. Dan perlu dicatat juga bahwa semua unsur di dalam SOGSC tidak saling terkait. Baik lagi otoritas setiap orang. Kita tidak bisa menjudge jika seseorang laki-laki memiliki ekspresi yang feminim, maka dia gay, ataupun sebaliknya. Jika seseorang perempuan memiliki ekspresi maskulin, maka dia lesbian. Inilah penjelasan mengenai SOGSC yang masih sangat asing di telinga kita. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang terjadi SOGSC yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pernikahan gay di Bali. 4 tahun lalu, masyarakat Bali digegerkan dengan berita pernikahan sesama jenis yang diadakan di sebuah hotel kecil di Ubud, tepatnya di Gianyar. Melihat dari jumlah undangannya, pernikahan pada bulan September antara WNI dan warga Amerika itu tidak dilakukan secara diam-diam. Kedua orang tua dari salah satu mempelai pun datang dan pernikahan pun disahkan oleh seorang pemangku agama Hindu. Pernikahan ini pertama kali tercium oleh media lokal yang kemudian viral dan terdengar sampai ke pelosok negeri. Mendengar adanya pemberitaan seperti ini, tentu kita sebagai masyarakat Indonesia merasa kaget dan banyak dari kita yang berkomentar negatif dan geram. Bahkan di Bali, khususnya dalam agama Hindu, juga sangat menyayangkan akan adanya pernikahan gay. Dari pembahasan tentang pentingnya SOGSC, bisa disimpulkan bahwa pengetahuan tentang seksual merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk kita ketahui, dan dengan kita mengetahuinya, diharapkan kita bisa lebih paham dan lebih peka terhadap hal-hal yang berbau seksual. Dan kita juga harus membuka wawasan kita lebih luas tentang SOGSC agar tidak ada lagi kejadian-kejadian atau kasus yang berhubungan dengan SOGSC terjadi lagi. Intinya, penting sekali pengetahuan SOGSC untuk kita semua. Demikianlah pembahasan singkat tentang SOGSC yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.